Tahun 1994, dunia sedang mabuk oleh demam fighting game. Di setiap sudut toko kelontong, di setiap pusat perbelanjaan, anak-anak muda berkumpul mengelilingi kotak mesin besar yang mengeluarkan cahaya CRT. Mereka berteriak, mereka membanting tombol. Saat itu raja jalanan adalah Street Fighter 2. Capcom duduk di tahta emas. Tapi di Osaka, Jepang, ada sebuah perusahaan lain yang tidak mau tunduk. Mereka punya mesin hitam besar yang disebut Neo Geo. Mereka punya ambisi yang melampaui logika. Perusahaan itu bernama SNK. Mereka sudah punya Fatal Fury. Mereka sudah punya Art of Fighting. Mereka punya Samurai Showdown. Tapi mereka bertanya, apa yang terjadi jika serigala lapar bertarung melawan naga tak terkalahkan? Apa yang terjadi jika semua pahlawan kita berperang satu sama lain? Ide itu gila. Menggabungkan karakter dari game berbeda biasanya hanya terjadi di angan-angan penggemar. Masalah lisensi, masalah timeline cerita, semuanya rumit. Tapi SNK tidak peduli. Mereka mengambil semua aset terbaik mereka, mencampurnya dalam satu kuali panas dan melahirkan sebuah turnamen. Turnamen itu bernama The King of Fighter. Ini bukan sekedar sejarah video game. Ini adalah kisah tentang perseteruan darah selama 1800 tahun, kisah tentang api merah dan api ungu, kisah tentang Kyo Kusanagi dan Iori Akami, dan kisah tentang bagaimana sebuah game menyelamatkan, menghancurkan, lalu membangkitkan kembali penciptanya. Awalnya, KOF 94 hanyalah sebuah eksperimen, sebuah dream match. SNK ingin membuat game pesta. Konsep awalnya sederhana. Ambil Terry Bogard dari Fatal Fury, ambil Ryo Sakazaki dari Art of Fighting, lalu tambahkan karakter dari game perang klasik mereka, Ikari Warriors, Ralph dan Clark, dan Psycho Soldier, Athena Asamiya. Tapi ada masalah teknis. Di game pertarungan biasa, satu ronde selesai dalam 60 detik. Jika Anda kalah, Anda harus memasukkan koin lagi. Itu cepat, itu menguntungkan bagi pemilik arcade. Tapi SNK ingin sesuatu yang lebih epic. Mereka ingin perang tim. Mereka memperkenalkan sistem 3 on 3. Bayangkan revolusi ini. Di Street Fighter, Anda memilih Ryu, dan Anda bermain sebagai Ryu sampai mati. Di KOF, Anda harus memilih 3 orang. Anda harus menjadi manajer. Siapa yang maju duluan? Siapa yang disimpan sebagai kartu as terakhir? Ini membuat satu kali main menjadi sangat lama. Pemilik arcade awalnya membencinya. 1 koin untuk 3 karakter, kita rugi, kata mereka. Tapi para pemain, mereka suka. Rasanya seperti mendapatkan diskon besar-besaran. Rasanya seperti memimpin sebuah pasukan. Dan untuk mengikat semua karakter gila ini, SNK menciptakan satu penjahat orisinal, Rugal Bernstein. Rugal bukan penyihir, dia bukan iblis. Belum, dia adalah pedagang senjata kaya raya yang bosan. Lalu hobinya mengalahkan seniman bela diri, lalu mencelupkan tubuh mereka ke dalam cairan logam cair untuk dijadikan patung koleksi. Rugal menjadi standar emas untuk SNK Boss Syndrome, istilah untuk boss game yang tingkat kesulitannya tidak masuk akal. Genocide Cutter-nya menjadi mimpi buruk bagi jutaan anak di tahun 90-an. KOF 94 sukses besar, tapi bagi SNK itu belum cukup. Mereka sadar jika mereka ingin KOF bertahan lama, mereka tidak bisa terus-terusan mengandalkan Terry dan Ryo. Mereka butuh wajah baru, mereka butuh pahlawan orisinal. Dan inilah saat dimana legenda yang sebenarnya dimulai. Tahun 1995, SNK memutuskan untuk menulis cerita orisinal. Mereka menggali jauh ke dalam mitologi Jepang kuno, dewa ular berkepala 8. Mereka menciptakan seorang protagonis. Dia bukan pahlawan yang baik hati seperti Ryu di Street Fighter. Dia bukan pria berkeluarga yang ramah seperti Terry Bogard. Dia adalah Kyo Kusanagi. Kyo adalah anak SMA yang tidak lulus-lulus. Dia sombong, dia malas, dia kasar, tapi dia jenius. Dia adalah pewaris klan Kusanagi, klan yang memegang pedang Kusanagi, salah satu dari 3 harta suci Jepang. Kekuatannya adalah memanipulasi api berwarna merah tua.
Tapi sebuah cerita yang hebat butuh konflik, dan konflik butuh lawan. Jika Kyo adalah matahari, maka lawannya adalah bulan. Jika Kyo adalah api yang membakar, lawannya adalah api yang membekukan. Masuklah Iori Yagami. Iori Yagami adalah desain karakter terbaik yang pernah dibuat SNK. Rambut merah panjang yang menutupi wajah, celana bondage dengan tali di antara kaki, sikap nihilistik yang hanya menginginkan kematian. Hubungan Kyo dan Iori bukanlah rival olahraga seperti Ryu dan Ken. Mereka ingin saling membunuh. Kenapa? Disinilah lore KOF menjadi sangat dalam. 1800 tahun yang lalu, dewa jahat bernama Orochi ingin memusnahkan umat manusia. 3 klan besar bersatu untuk melawannya. Klan Kusanagi, leluhur Kyo, klan Yasakani, leluhur Iori, dan klan Yata, leluhur Shizuru. Mereka berhasil, Orochi disegel, dunia selamat. Tapi 660 tahun kemudian, tragedi terjadi. Orochi meskipun disegel masih bisa berbisik. Dia meracuni pikiran klan Yasakani. Dia membisikkan kebohongan bahwa klan Kusanagi ingin mengkhianati mereka. Klan Yasakani haus akan kekuatan dan dibutakan oleh dendam palsu. Melakukan hal terlarang, mereka membuat perjanjian darah dengan Orochi. Mereka mendapatkan kekuatan baru. Api mereka yang tadinya warna merah seperti Kusanagi berubah menjadi ungu, warna kegelapan, warna kutukan. Mereka membuang nama Yasakani dan menggantinya menjadi Yagami. Tapi harganya mahal. Setiap keturunan Yagami dikutuk. Mereka akan mati muda. Para ibu akan meninggal saat melahirkan. Dan mereka akan selamanya dihantui oleh Riot of the Blood, kegilaan darah yang membuat mereka menjadi monster pembunuh. Itulah kenapa Iori membenci Kyo. Bukan karena Kyo jahat, tapi karena darah di dalam nadi Iori berteriak untuk menghancurkan Kusanagi. Itu adalah takdir biologis yang menyakitkan. Dan Kyo hanya menganggap Iori sebagai pengganggu yang menyebalkan. Dinamika inilah yang membawa kita ke KOF 96 dan 97, puncak dari cerita ini. Turnamen KOF 96 bukan lagi soal Rugal. Seorang wanita misterius muncul, Chizuru Kagura, pewaris klan Yata, pemegang cermin suci. Dia mengadakan turnamen dengan satu tujuan, mengumpulkan Kyo dan Iori. Dia tahu segel Orochi melemah. Dia tahu Hakesu 8 pengikut setia Orochi sudah bergerak. Salah satu dari 8 pengikut itu ternyata sangat dekat dengan mereka, Gonich, pendeta angin yang bisa mencabut mata hanya dengan jentikan jari. Di KOF 96, Kyo, Iori, dan Shizuru terpaksa bekerja sama untuk mengalahkan Gonich. Ini adalah pertama kalinya Three Sacred Treasures tim 3 harta suci terbentuk. Itu baru permulaan. Tahun 1997 ini adalah klimaks. Segel Orochi benar-benar hancur. Darah terkutuk Iori bergejolak. Dia mengamuk. Dia memasuki mode Riot of the Blood. Dia bukan manusia lagi. Dia binatang buas yang mencabik-cabik siapa saja. Bukan hanya Iori, Leona Heidern, prajurit wanita yang pendiam, ternyata juga keturunan Orochi. Dia juga mengamuk. Dan kejutan terbesarnya, 3 anggota New Face Team, Chris, Sermi, dan Yashiro ternyata adalah 4 Raja Langit Orochi yang menyamar. Mereka mengorbankan diri mereka sendiri, menggunakan tubuh Chris yang masih muda sebagai wadah. Dewa Orochi bangkit ke dunia manusia. Orochi bukan monster raksasa. Dia tampil sebagai sosok ilahi yang tenang. Dia ingin membersihkan dunia dari manusia yang merusak alam. Kyo, Iori, dan Chizuru berdiri di hadapannya. Pertarungan terakhir ini legendaris. Di saat-saat terakhir, Orochi mencoba mengendalikan Iori sepenuhnya. Dia memerintahkan Iori untuk membunuh Kyo dan Chizuru. Tapi Iori Yagami adalah pria yang paling membenci perintah. Dalam satu momen pemberontakan yang epik, Iori menolak Orochi. Dia mencengkram leher dewa itu sendiri. Dia menahan Orochi dengan api ungunya. Kyo Kusanagi mengumpulkan semua api merahnya. Dia melompat.
Dan dengan satu hantaman terakhir, dia memukul Iori dan Orochi sekaligus. Orochi berhasil disegel kembali. Saat debu mereda, Kyo dan Iori menghilang. Takdir 1800 tahun itu untuk sementara selesai. Fans menangis. Fans bersorak. SNK telah menciptakan cerita fighting game terbaik sepanjang masa. Tapi pertanyaan besarnya, bagaimana Anda melanjutkan cerita yang sudah tamat dengan sempurna? Setelah 97, Kyo Kusanagi hilang, diculik. SNK melakukan langkah berani. Mereka mengganti genre cerita dari mitologi mistis menjadi fiksi ilmiah. Muncullah organisasi rahasia bernama NES. Mereka tidak tertarik pada dewa, mereka tertarik pada DNA. Mereka menculik Kyo Kusanagi saat dia pingsan setelah menyegel Orochi. Mereka ingin mengkloning kekuatan apinya. Dan dari eksperimen itu lahirlah protagonis baru, Kei. Kei adalah antitesis dari Kyo. Jika Kyo adalah matahari, Kei adalah bayangan buatan. Dia memiliki DNA Kyo, tapi dia tidak bisa mengendalikan apinya. Dia harus memakai sarung tangan merah khusus untuk menahan kekuatannya agar tidak membakar dirinya sendiri. Dia adalah korban. Dia marah pada dunia. Dia ingin menghancurkan organisasi yang menciptakannya. Saga NES di KOF 99-2001 adalah masa-masa yang rumit. Ceritanya penuh dengan cloning Kyo, android pembunuh Kula Diamond, dan rencana dominasi dunia. Namun di dunia nyata, cerita yang lebih menyedihkan sedang terjadi. Perusahaan SNK sedang sekarat. Tahun 2000, industri arcade runtuh. PlayStation 2 mendominasi rumah. Mesin Neo Geo sudah terlalu tua. SNK bangkrut. Para pengembang asli, orang-orang yang menciptakan Kyo dan Iori, meninggalkan kantor mereka dengan membawa kardus barang-barang pribadi. KOF 2001 dirilis oleh perusahaan Korea bernama Eolith karena SNK sudah tidak punya uang. Kualitasnya anjlok, gambarnya jelek, musiknya kacau. Fans mengira ini adalah akhir dari KOF. Tapi semangat petarung tidak pernah mati. Aset SNK dibeli kembali. Perusahaan lahir kembali sebagai SNK Playmore. Mereka selamat dan mereka siap memulai babak baru. Tahun 2003, KOF kembali ke akarnya, kembali ke sihir. Tapi kali ini mereka melakukan subversi total. Biasanya protagonis adalah orang baik atau setidaknya anti-hero keren. Tapi protagonis kali ini dia menyebalkan. Namanya Ash Crimson. Ash terlihat feminim, flamboyan, dan manipulatif. Dia tidak ingin menyelamatkan dunia. Tujuannya mencuri kekuatan 3 harta suci. Di akhir KOF 2003, dia menyerang Chizuru yang terluka dan mencuri cermin Yatta. Di KOF 11, dia melakukan hal yang tak terbayangkan. Dia mengalahkan Iori Yagami yang sedang mengamuk dan mencuri api ungunya. Iori Yagami, karakter terkuat, kehilangan kekuatannya. Dia tidak bisa lagi menggunakan api. Dia hanya bertarung dengan cakar dan insting murni. Ini melahirkan Iori versi Claw di KOF 12 dan 13 yang sangat brutal. Ash Crimson dibenci oleh fans, tapi SNK punya rencana. Klimaksnya di KOF 13, ternyata Ash melakukan itu semua bukan untuk dirinya sendiri. Dia mencoba menipu leluhurnya sendiri, Saiki, pemimpin kelompok Those from the Past. Di momen terakhir, Ash mengorbankan dirinya. Dia membiarkan dirinya terhapus dari waktu. Dengan menghapus dirinya dari sejarah, dia membatalkan keberadaan Saiki. Dunia selamat, kekuatan Kyo dan Iori kembali. Tapi harga yang dibayar adalah tidak ada yang mengingat Ash Crimson. Dia adalah pahlawan yang memilih untuk dilupakan. KOF 13 juga menjadi puncak visual. Menggunakan sprite 2D hand-drawn yang sangat detail, game ini dianggap sebagai salah satu game tercantik yang pernah dibuat.
Setelah 13, SNK menghadapi tembok besar. Zaman telah berubah, 2D sudah dianggap kuno. Dunia menuntut 3D. KOF 14 tahun 2016 dirilis dengan grafis 3D yang jujur saja terlihat seperti game PS2. Fans mengejeknya, KO terlihat seperti boneka plastik. Tapi gameplaynya solid dan ceritanya membuka kemungkinan tak terbatas. Mereka memperkenalkan Verse, entitas yang berisi jiwa-jiwa orang mati. Saat Verse dikalahkan, dia meledak, dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya bebas. Ini adalah cara cerdas SNK untuk melakukan soft reboot. Semua karakter yang sudah mati di cerita lama, Rugal, Gonitz, tim Orochi seperti Chris, Sermi, Yashiro, bahkan Ash Crimson dihidupkan kembali. Kematian tidak lagi permanen. Dan akhirnya KOF 5 tahun 2022 rilis. Dengan grafis Unreal Engine yang jauh lebih baik, SNK berhasil menebus dosa visual mereka. Di sini kita melihat puncak dari segalanya. Kyo dan Iori yang sekarang sudah lebih dewasa walau masih saling membenci, sekali lagi harus menjaga dunia. Shiane, protagonis baru dengan kekuatan tangan bayangan, mencoba mengendalikan kekuatannya. Dan tim Orochi yang bangkit kembali mencoba memanggil tuan mereka sekali lagi. Tapi kali ini rasanya berbeda. Rasanya seperti reuni keluarga besar. Sudah hampir 30 tahun sejak Kyo Kusanagi pertama kali menyalakan apinya di arcade yang berasap itu. Apa yang membuat The King of Fighter bertahan? Kenapa kita masih peduli pada perseteruan Kyo dan Iori? Jawabannya bukan hanya pada combo yang panjang atau grafik yang bagus. Jawabannya ada pada jiwanya. KOF adalah opera sabun bagi laki-laki dan perempuan. Ia adalah drama epik tentang takdir, darah, dan pemberontakan. Ia mengajarkan kita bahwa pahlawan tidak harus sempurna. Kyo malas dan sombong, Iori gila dan haus darah, Kei kasar dan tertutup. Tapi saat dunia membutuhkan mereka, mereka berdiri. Mereka menyingkirkan ego mereka. Mereka menyatukan api mereka untuk membakar kegelapan. Dan tentu saja, KOF mengajarkan kita satu hal yang paling penting dalam hidup. Bahwa tidak peduli seberapa kuat musuhmu, tidak peduli seberapa curang genocide cutter milik Rugal. Jika kau masih punya satu koin tersisa, kau selalu punya kesempatan untuk bangkit dan berteriak. Terima kasih telah menyimak sejarah panjang legenda ini. Siapa karakter KOF favoritmu? Di mana yang selalu kau pilih? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah game legendaris lainnya. Sampai jumpa di ring berikutnya.